Guys, perkenalkan nama saya Jessica Amelia Rahman. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Manajemen Kepelabuhan atau bisa disebut STIAMAK. Sebelum saya mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dengan mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Dian Arisanti, saya mau menjelaskan mengenai seputar STIAMAK. Buat kalian nih yang belum lolos untuk seleksi SNMPTN tahun 2022, aku punya referensi nih buat kalian yang mau mengambil jurusan ilmu administrasi bisnis, khususnya kalian mau cari referensi di perguruan tinggi swasta. STIAMAK Barunawati Surabaya merupakan sekolah tinggi ilmu administrasi dan manajemen kepelabuhan yang memiliki satu jurusan, yaitu S1 Ilmu Administrasi Bisnis dengan konsentrasi kepelabuhan dan konsentrasi logistik. Untuk kalian yang sudah bekerja juga, tenang, STIAMAK memiliki 2 sesi dalam perkuliahan, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Mahasiswa STIAMAK juga memiliki keunggulan dengan tingkat pemahaman bisnis yang melebihi lulusan perguruan tinggi lainnya, karena setiap harinya mahasiswa STIAMAK diberi ilmu mengenai pengetahuan kepelabuhan. Contohnya operasional kepelabuhan, operasional peti kemas, bongkar muat, pelayanan jasa terminal, pengurusan dokumen kepabean, logistik dan ekspor impor, dan masih banyak lagi. Mahasiswa STIAMAK juga sebagian bekerja sebelum lulus. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Manajemen Kepelabuhan atau bisa disebut STIAMAK juga memiliki program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Program wajib tersebut adalah Porvisit. Semester 4 yang kemarin juga melakukan Porvisit dengan langsung turun ke lapangan mengetahui seputar ilmu mengenai kepelabuhan, operasional peti kemas, dan mahasiswa juga diajak untuk mengetahui alat-alat apa yang digunakan dalam pelabuhan. Tidak hanya di kampus, tapi mahasiswa juga diajarkan langsung ke lapangan. Jika kalian ingin info lebih lanjut STIAMAK, kalian bisa cek di website STIAMAK www.stiamak.ac.id. Kalian juga langsung buka nih di Instagramnya, STIAMAK juga punya Instagram. Dan pendaftaran akan dimulai. Kalian bisa langsung cek dan kepoin STIAMAK ya. Yuk, daftar di STIAMAK. Selanjutnya, kami mahasiswa semester 4 STIAMAK Barunawati Surabaya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi dengan tema aplikasi CITOS dan aplikasi TopX. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengoperasian TopX dan CITOS. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Jessica Amelia dengan nomor induk mahasiswa 20111070 dari kelas 4C. Yang kedua Velda Epi Anurgianika 20112087 dari kelas 4C. Mikael Kevin 20111016 dari kelas 4B dan Nurul Hamida 20111081 dari kelas 4C. Awal berdirinya penerimaan dan pengiriman dokumen dan data antara pihak terkait di PT MTI menggunakan sistem manual, yaitu berupa kertas-kertas. Masuknya kapal-kapal internasional pada tahun 2005 yang menggunakan data elektronis yang dinamakan Electronic Data Interchange System atau sistem IDI. PT MTI bekerja sama dengan PT Primus sebagai konsultan IT dalam membuat sebuah aplikasi agar dapat digunakan untuk membaca dan menerima data elektronis berformat IDI. Mulai saat itulah aplikasi CITOS atau Container Terminal Operator System digunakan. Pengguna jasa kepelabuhanan melalui CITOS ini memberikan kepastian prosedur dan waktu bongkar muat, barang ekspor maupun impor, simplifikasi dokumen kepelabuhanan melalui single entry untuk mendapatkan Port System Administration Document atau PSAD, dan efisiensi bongkar muat barang ekspor maupun impor. Apakah itu CITOS? CITOS adalah aplikasi berbasis web yang didukung gadget monitoring system, dan data interchange merupakan solusi untuk mengoptimalkan manajemen operasional terminal peti kemas dan telah terintegrasi dengan billing system, IDI system, VJM SOLAS system, handled real-time system, vehicle mounted terminal, and tracking paging system, online booking, online wage break, dan online payment.
Citos juga dirancang sebagai aplikasi yang mendukung host-to-host dengan perbankan, cash online dan CMS system, BI Cukai, Custom Clearance SPPBI atau PI online, BC23 online, pemindahan lapangan penumpukan PLP online, dan NPE atau PE online, karantina, supervision and quarantine inspection, perwakilan atau pemilik kapal, agent atau ship owner, pemilik barang, cargo owner, dan perusahaan bongkar muat serta stakeholder-nya. Sistem informasi dan teknologi baru. Adanya sistem komputerisasi yaitu CITOS, Container Terminal Operating System, yang terpercaya dan dapat diandalkan mulai dari proses awal kontainer masuk sampai dengan output hasil ataupun kontainer telah keluar pelabuhan dapat termonitor pada sistem tersebut. Gadget Monitoring System dan Data Interchange merupakan solusi untuk mengoptimalkan manajemen operasional terminal peti kemas dan telah terintegrasi dengan billing system, IDE system, VJM SOLAS system, handled real-time system, vehicle mounted terminal and trucking paging system, online booking, online witchbreed, dan online payment. Seputar CITOS. CITOS telah digunakan pada beberapa terminal peti kemas sejak tahun 1999 dan saat ini terminal peti kemas lokal yang telah mengimplementasikan aplikasi ini adalah 1. Merak Mas Banten, 2. BECT Belawan International Container Terminal Medan, yang ketiga TPKDB Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Medan, 4. Terminal Peti Kemas Perawang Pekanbaru, 5. BJTI Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya, yang keenam Terminal Peti Kemas Nilam Surabaya, 7. Terminal Peti Kemas Banjarmasin, 8. Terminal Peti Kemas Kupang, 9. Terminal Peti Kemas Makassar, 10. Terminal Peti Kemas Kaltim Karyangau, dan 11. Terminal Peti Kemas Bitung. Top O Advance didasarkan pada arsitektur net yang menghubungkan klien cerdas ke basis SQL seperti database Oracle. Jika diperlukan dan dapat berdasarkan pengaturan lokal, terminal dapat menjalankan beberapa instans atau situs pada satu basis Top O. Sistem Top O Advance memiliki GUI intuitif yang mudah digunakan dan sangat familiar bagi pengguna MS Windows. Ini memasak banyak fitur Windows terstandar seperti mengekspor setiap daftar dari sistem on the fly ke Excel atau HTML. Kekurangan TopX Advanced itu sendiri, satu, hanya bisa mengetahui kontainer tujuan, yang kedua memiliki akses untuk memindah posisi by router hanya tower dan supervisi. Yang ketiga, sistem dan fisik tidak sesuai sehingga tidak bisa terpacu pada sistem. Kekurangan CITOS billing system yaitu tidak bisa mengetahui destinasi kontainer awal dikirim. CITOS dan TopX saling berkaitan. TopX dipakai untuk keseharian membuat plan penempatan. CITOS, database Windows, Word, Excel kelebihan. Aplikasi yang interface yang dipakai operasi untuk kegiatan sehari-hari, yaitu untuk mengatur, memplan kapal, memplan bongkaran, mengatur monitoring semua data dari TopX akan disimpan pada CITOS. Saya Mikael Gavin akan menjelaskan pengoperasian aplikasi TopX Advance dan CITOS. Pertama-tama kita login ke aplikasinya terlebih dahulu. Oke, kita login. Di sini saya akan melihatkan cara melihat sistem gambar kapal yang akan dikerjakan atau dilakukan bongkar muat di terminal Peti Kemas Surabaya. Berikut listnya, ada beberapa kapal. Saya akan membahas Ever basis saja karena ada muatan dengan tujuan yang banyak. Untuk Ever basis di
aktual ini biasanya ever sesuai dengan fisik kapal dengan sistem yang ada di sini. Jadi fisik yang berada di kapal, kontainer-kontainernya seharusnya sesuai sistem yang ada di komputer ini. Yang dengan kata lain, bongkaran Surabaya berwarna orange. Yang berwarna orange ini bongkaran Surabaya. Jadi jika sandar di terminal peti kemas akan dilakukan bongkaran yang tujuan Surabaya saja. Yang berwarna lain ini tidak dibongkar karena bukan tujuan Surabaya. Kita berpindah ke plan. Ini adalah plan tujuan nomor kontainer yang akan dimuat. Jadi setelah kita melakukan bongkaran, tentunya kita akan memuat barang. Ini ada banyak tujuan. Ada tujuan Taipei, Hong Kong, Tokyo, banyak tujuan. Setiap warna memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan yang berwarna hitam, seperti ini kita ubah warnanya supaya tahu tujuan apa yang berwarna hitam, karena yang berwarna hitam itu